A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ani bidin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang akad murabah dan derivasinya, pertemuan yang keempat. Karena sebenarnya rekan-rekan sekalian, kita sudah sedikit membahas terkait tentang murabahah kemarin, yang menjadikan salah satu jual beli amanah. Ini adalah outline yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu jual beli murabahah, definisi, substansi, sama legalitas, rukun dan syaratnya, beberapa derivasi akad murabahah, fatwa DSN MUI, terus kita terakhir contoh kontemporer akad murabahah bisyara di lembaga keuangan syariah. Rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya ini terdapat dalam kitabnya Dr. Syekh Wahbah Zuhaili, yaitu klasifikasi jual beli dari sisi pertukarannya, di mana menjadi 5, atau ini disebut dengan mengklasifikasi dari pertukarannya. Maka pertama adalah bai' musawamah, sawama yusawimu musawamatan, yang artinya adalah menawar. Itu jual beli yang tidak diketahui harga pokoknya dan dilakukan dengan cara negosiasi tawar menawar dari kedua belah pihak. Karena tidak mengetahui harganya, maka mereka boleh berlaku tawar menawar. Maka atau sekiranya satu pihak misalkan membeli merasa harganya terlalu mahal, maka akhirnya melakukan transaksi negosiasi berupa tawar menawar sampai kedua belah pihak deal. Tapi tentunya tawar menawar ini dengan cara yang terbaik ya, tidak dengan cara memaki, tidak cara dengan merendahkan barangnya atau merendahkan pihak yang lain dan sebagainya, tapi dengan cara yang baik. Terus selanjutnya ada bai' murabahah. Bai' murabahah ini termasuk kategori jual beli amanah. Yang maksudnya adalah jual beli di mana konsep dasarnya atau awalnya adalah kepercayaan di antara kedua belah pihak. Maksudnya apa? Itu jual beli murabahah adalah barang dijual dari harga tertentu dengan dinyatakan margin keuntungan yang diharapkan. Jadi berapa didapatkan barang tersebut dan setelahnya nanti diungkapkan keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga adalah bai' tauliyah, yaitu apa? Jual beli yang dilakukan penjual dengan menjual suatu komoditas pada harga yang sama seperti yang dilakukan di awal. Artinya apa? Tauliyah itu ya sama persis, jual harga pada harga yang dia dapatkan. Ini normal di bai' tauliyah. Terus bai'ul isyrak yaitu apa? Sama halnya dengan bai' tauliyah, tapi berbeda sedikit, yaitu apa? Pada jual beli sebagian komoditas dengan sebagian harga. Jadi ada yang memang sengaja diberikan dengan harga yang sama dan ada juga yang diambil keuntungannya, maka dibilang isyrak. Yang terakhir adalah bai'ul wad'iyah. Wad'iyah ini apa? Yaitu jual beli dengan pemberian diskon tertentu di bawah harga asal. Artinya si penjual, pihak penjual menjual barang tersebut dengan harga di bawah harga yang dia dapatkan. Jadi biasanya dengan diskon atau macam-macam yang sekarang kita dapati jenis transaksi seperti ini. Kita masuk pada murabahah. Murabahah dari kata-kata rabaha yurabihu murabahatan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, yaitu murabahah. Fi'lu madin, kalau rabaha fi'lu madin. Yurabihu fi'il mudhari', ismul masdar murabahah. Yang artinya apa? Artinya adalah keuntungan. Jadi murabahah itu memang ribhun, yaitu memang dari makna murabahah artinya adalah keuntungan. Ini yang secara bahasa. Ketika kita melihat pengertian dari mazhab Imam Mazhab, maka kita lihat di sini Imam Mazhab mendefinisikan diantaranya adalah Imam Hanafi menyatakan yaitu apa? Jual beli dengan mentransfer barang yang didapat sebelumnya dari kontrak sebelumnya dengan harga asal ditambah margin keuntungan. Jadi Imam Hanafi memberikan definisi dengan simpel sekali, di mana barang yang di awal itu terus didapatinya, terus akhirnya dia jual kembali dengan harga tambahan keuntungan. Maka ini disebutnya murabahah dari pendapat Imam Hanafi. Terus dari pendapat Imam Malik ini, Imam Malik ini beliau lebih cenderung untuk mendetailkan sekali, yaitu apa? Penjual memberitahukan harga asal suatu barang dengan biaya-biaya dan ditambah dengan margin keuntungan baik dinyatakan dalam jumlah, contoh saya beli 10 dirham dan Anda membayar saya 1 atau 2 dirham sebagai keuntungan, atau dengan bentuk presentasi atau rasio, contoh dan Anda membayar barang ini dengan 10 atau 20% keuntungan. Jadi Imam Malik mendefinisikan sudah sangat detail sekali, yaitu apa? Di mana jual beli ini yang terjadi antara penjual dan pembeli
dengan menyatakan si penjual harga asal pokoknya. Harga yang didapatkan berapa dengan biaya-biaya yang muncul. Maka setelah itu ditambah dengan keuntungan. Saya ingin mendapatkan keuntungan dari barang ini, dari komoditas ini sebesar ini, sebesar ini. Maka ini dinyatakan sebagai jual beli murabahah. Dan yang terakhir Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bentuk jual beli pada harga dasar ditambah keuntungan dengan dipersyaratkan kedua belah pihak mengetahui harga dasarnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali ini dinyatakan persyaratannya lebih detail lagi, yaitu apa? Kedua belah pihak wajib mengetahui harga dasarnya, harga pokoknya berapa. Setelah itu ditambah biaya-biaya dengan ditambah keuntungan, maka artinya kedua belah pihak wajib untuk mengetahui transaksi yang didapati pada transaksi yang awal. Ini maksud dari jual beli murabahah di antara beberapa ulama-ulama kita imam mazhab. Sekarang kita lihat kalau kita tadi ekstrak, maka ketika kita ekstrak ada jual beli, terus ada biaya yang muncul plus keuntungan, maka artinya yang diinginkan, maka muncul di saham murabahah. Jadi minimal ada 3 komponen di sini. Jual beli artinya tukar menukar, terus di sana ada biaya yang didapatkan atau biaya yang muncul dari barang tersebut atau transaksi tersebut, ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh penjual, yang sehingga pembeli juga tahu akan keuntungan yang didapatkan. Jadi harga jualnya tahu, keuntungannya tahu, dan ini terjadi namanya transaksi murabahah. Landasan murabahah apa sih? Kita tahu keabsahan dari jual beli secara umum, yaitu surat Al-Baqarah 275. Yang kita tahu di sini juga pelarangan terkait tentang riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang Allah SWT halalkan, memperbolehkan namanya jual beli dan mengharamkan riba. Ada yang lain juga terkait tentang surat An-Nisa 29, yaitu apa? Terkait tentang perniagaan. Yaitu dinyatakan situ illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali perdagangan di antara kalian yang saling meridhai. Ayat lengkapnya adalah a'udzubillahi samilal minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau makan harta di antara kalian, mengkonsumsi harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Batil ini adalah riba, gharar, maisir, illa kecuali antakuna tijarah, yaitu apa? Dengan cara tijarah, perniagaan antara dan yang kedua belah pihak saling ridho di antara kalian. Maka di sini perniagaan yang menyatakan di sana ada jual beli dan murabah masuk di situ. Sedangkan hadis Nabi, ini hadis sahih, ini adalah kejadiannya ketika Rasulullah Muhammad SAW hendak berhijrah ke Madinah. Anna Nabi SAW lama arad al-hijrata itba'a Abu Bakr radhiyallahu anhu bi'iraini faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wallini ahadahuma faqala huwa laka bighairi syai'in faqala amma bighairi thamanin fala. Jadi kasusnya itu sahabat Sayyidina Abi Bakar membeli 2 unta, bi'iraini 2 unta. Terus Rasulullah SAW meminta, faqala lahu an-nabi wallini ahaduma. Wallini itu artinya juallah kepadaku salah satunya, jual satu-satunya. Faqala huwa, maka sahabat Abu Bakar beliau berkata, dibilangnya huwa laka bighairi syai'in faqala am bighairi samin fala. Ini buat Anda saja, ini buat Rasulullah saja, tanpa harga maksudnya. Terus akan tapi Rasul menukas, yaitu apa? Tidak. Amma bighairi samin fala, kalau enggak maka tidak. Maka artinya harus dengan saman, harus dengan harganya. Harganya berapa? Nah, itu maksudnya dari redaksi ini murabahah dinyatakan sahih. Dan juga periwayatan dari narasi Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan bahwasanya tidak ada salahnya menginformasikan jumlah keuntungan atau margin keuntungan. Jadi ada narasi dari Ibnu Mas'ud, beliau menyatakan la yura ba'san, tidak ada ya intinya diperbolehkan, la yura ba'san, ya enggak apa-apa untuk melakukan jual beli seperti ini. Nah, rukun murabahah ada berapa? Rukun murabahah sama dengan akad jual beli normalnya, yaitu aqidah ini penjual pembeli, objek akad harga dan barang, siqatul akad, ism qabul. Semuanya sama. Semuanya sama, hanya diperdiakan nanti ada beberapa syarat yang mengikat secara spesifik. Apa syarat-syaratnya? Seperti ini. Syarat spesifiknya adalah 5. Pertama, 1, kontrak pertama sebelumnya harus sahih atau valid. Artinya apa? Karena si penjual mendapatkan barang dari pihak tertentu, maka akad yang pertama itu dinyatakan harus valid dulu.
Artinya memang barangnya sudah dimiliki oleh penjual yang secara sempurna dan sebagainya. Maka artinya apa? Jual beli transaksi yang pertama itu dinyatakan sahih, valid, dan tidak ada masalah. Sekarang yang kedua apa? Kedua belah pihak mengetahui harga asalnya, asal pokoknya. Maka penjual dan pembeli, penjual wajib untuk memberitahu harga asal pokoknya dan pembeli mengetahui berapa harga tersebut. Terus yang ketiga, mengetahui margin keuntungan yang ditetapkan. Berapa keuntungannya? Maka dinyatakan di awal. Penjual menyatakan berapa yang ingin didapatkan. Misalkan dengan persentase yang disebutkan dengan Imam Malik tadi, atau dengan bentuk nominal angka. Saya dapat barang ini dengan harga 100.000, maka saya ingin mendapatkan keuntungan misalkan 20.000, atau dengan bilang 20%. Nah, maka ini diperbolehkan. Tapi ini menjadi kedua belah pihak harus tahu berapa yang didapatkan. Makanya disebut dengan jual beli amanah. Jual beli yang atas dasarnya adalah kepercayaan kedua belah pihak yang tidak menutupi. Yang keempat, harga asal atau pokok dari barang misli. Itu apa? Harga barang yang didapatkan penjual harus dapat diukur dan berat. Jadi artinya apa? Ini memang benda-bendanya atau barang-barangnya adalah barang-barang misli, barang-barang yang sepadan, yang ada beredar banyak di pasar. Makanya bisa ditakar beratnya, angkanya, maka jelas ini. Tidak boleh keuntungan berupa barang sejenis objek jualnya. Maka harga ini ya dari barang misli tadi jelas sekali. Bukan dari objek jualnya. Jadi kalau menjual beras tidak boleh keuntungannya beras. Menjual emas tidak boleh keuntungan emas. Kenapa? Karena ini jelas kategori ribawi. Itu apa namanya? Perbedaan antara kuantitasnya. Maka ketika ansurannya berbeda, maka jelas dikatakan di sini tidak diperbolehkan. Ansuran dalam artian ansuran barang yang sama ya, yang sama. Jadi barang yang sama tapi ansurannya tadi menjadi beda. Maka ini dinyatakan salah, dinyatakan ghairu sahih, tidak diperbolehkan. Yang kelima adalah murabah, tidak boleh pada amal ribawiyah. Amal ribawiyah yang kita tahu amal ribawiyah itu adzab bidzab fidah bil fidah, terus ana di sana asyairu bisyair wal burru bil burri wal minhu bil minhi wa tamru bi tamr. Itu ada 6. Nah, nanti ulama berbeda terkait tentang pendapat-pendapat terkait tentang amal ribawi ini. Jika barang diukur dari berat dan takaran dijual untuk barang yang jenisnya sama pada jumlah yang sama, maka tidak boleh dijual dengan murabahah. Kayak contoh misalkan penjual ribawi itu seperti contohnya emas dengan emas, terus perak dengan perak, gandum jenis syair dengan gandum jenis bur, ada milah itu garam, terus di situ ada namanya tamar kurma. Nah, itu nanti ulama berbeda mendefinisikannya terkait tentang apa sih amal ribawiyah itu, karakteristiknya di antara para ulama nanti berbeda. Nanti kita akan terangkan secara detail di kelas. Kayak Imam Malik bagaimana, Imam Hanafi bagaimana, Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana, ada yang menyatakan takarannya, ada yang menyatakan makanan apa namanya pokok, ada sebagainya. Itu nanti ulama-ulama berbeda terkait tentang hal tersebut. Nah, ada ketentuan tambahan di sini di murabahah, beberapa tambahan saja. Ini menjadi pelengkap. Satu, kedua belah pihak harus cakap hukum dan tidak dalam keterpaksaan. Yang kedua, barang menjadi objek transaksi adalah barang masyru'. Artinya apa? Yang sesuai dengan syariah, tidak melanggar syariah, yaitu halal. Serta jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya. Harga harus dinyatakan secara transparan ketika awal kontrak. Harga pokok dan biaya yang muncul berapa, dan mekanisme bayarannya juga harus jelas. Apakah akan dibayar cash, kontan, atau akan diangsur. Maka ini diperbolehkan dengan dua cara. Yang keempat, pernyataan serah terima dalam ijab qabul harus jelas dengan menyebutkan spesifikasi pihak-pihak yang berakad. Ini harus dilaksanakan. Nah, ini skema klasik rekan-rekan sekalian, skema klasik atau normalnya secara umum ya. Di sini kalau kita lihat nol ini maksudnya apa? Nol di sini adalah akad yang pertama, akad antara penjual pertama dengan penjual yang kedua. Artinya ini penjual kedua. Bapak ini yang pakai dasi ini. Nah, pakai dasi pakai baju hitam ini. Nah, maksudnya apa? Penjual pertama menjual motor ke penjual kedua dengan harga 15 juta. Ini contoh komodasinya adalah motor ini. Motor ya. Motornya. Dengan harga 15 juta. Ini anggap saja 15 juta. Terus maka ketika Bapak yang pakai dasi hitam ini, baju hitam ini dengan dasi merah menjual kepada Bapak, yang satu lagi ini yang membawa kopernya. Maka apa? Penjual membeli motor dengan harga pokok 15 juta dan dijual dengan tambahan 2 juta sebagai keuntungan. Maka yang pertama ketika dia ingin menjual kepada Bapak, anggap saja ini Bapak Ibrahim ya, Bapak Ibrahim ini Bapak Ahmad. Dan ini Bapak Ali yang pertama. Nah, terus Bapak yang kedua ini, Bapak tadi Ibrahim, sini dari Ahmad ya Pak Ahmad. Nah,
Pak Ahmad ngasih memberitahu kepada Pak Ibrahim, Pak, saya dapatnya 15 juta. Saya ingin menjual ke Bapak dengan harga tambahan 2 juta. Artinya apa? 12 juta. Jadi terus Bapak Ibrahim, Bapak yang pakai baju biru ini atau jas biru ini, maka pembeli membeli motor dengan harga 17 juta, 12 juta. Jadi artinya sudah dikasih tahu harganya 15 juta, saya ingin mendapat keuntungan 2 juta. Nah, seperti itu. Terus kedua belah pihak bersepakat terhadap harga dan barang, mutual consent. Jadi kedua belah pihak sudah consent nih, udah oke. Bapak Ahmad bilang ke Bapak Ibrahim, deal. Oke, artinya sudah selesai ini atau sudah setuju semua. Nah, maka setelah itu pembeli menyerahkan uang kepada penjual dan penjual menyerahkan motor kepada pembeli. Jadi artinya harganya berapa? 15 juta tambah 2 juta menjadi 17 juta. Maka Bapak Ibrahim memberikan kepada Pak Ahmad itu 17 juta dan motornya diberikan. Jadi sesimpel ini ketika kita melihat di transaksi murabah secara klasik. Artinya memang intinya pertama kali tadi harga pokok harus dinyatakan dan keuntungan yang dia inginkan, dan keduanya saling setuju dan sebagainya. Kalau tidak saling setuju nanti boleh di sana di dalamnya adalah bai' musawamah, yaitu tawar menawar. Misalkan enggak, misalkan saya ingin dapat keuntungan 2 juta, oh jangan 2 juta, 1.500.000 saja. Lah itu boleh saja di sini terjadi. Maka di sini ada transaksi yang berlaku dalam murabahah. Sekarang kita lihat ada derivasinya yang terjadi pada saat ini, yaitu apa namanya? Murabah al-amri bisyara', yaitu murabahah yang pada dasarnya meminta untuk dibelikan sesuatu. Nah, ini kita melihat pada konteks kontemporer. Nah, Bank Syariah Kontemporer telah menggunakan secara masif sebuah kontrak di mana pembelian suatu barang atas permintaan nasabah. Kemudian bank menjualnya ke nasabah dengan murabah. Kontrak ini dipandang sebagai alternatif untuk menghindari praktek utang piutang konvensional, dan muslim dapat membeli item-item seperti motor, mobil, rumah, peralatan bisnis dan sebagainya secara syariah. Nah, ini jadi artinya apa? Pihak nasabah datang kepada lembaga keuangan syariah LKS untuk meminta dibelikan sesuatu. Nah, ini di sini nanti kita akan lihat keterangan dari fatwa MUI. Nah, ini dia. Kontrak ini terkomposisi dari dua janji. Pertama ada janji nasabah untuk membeli barang, jadi artinya janji dari pihak nasabah. Bahwasanya nasabah meminta kepada pihak LKS untuk memberikan sesuatu, makanya dibilang lil amri bisyara', meminta perintah untuk membelikan sesuatu. Nah, janji oleh nasabah, nanti ada sedikit bahasan terkait tentang janji. Karena dalam fatwa itu ada janji juga. Janji oleh nasabah untuk membeli barang. Artinya janji ini dari satu pihak oleh nasabah kepada LKS. Terus yang kedua, janji oleh bank untuk menjual barang kepada nasabah dengan murabahah. Maka ada dua janji di sini. Yang janji ini saling berkesesuaian tapi mereka terpisah. Yaitu nasabah berjanji untuk membeli barang yang dia pesan. Yang kedua, janji bank untuk menjual kepada nasabah tersebut. Ini nanti ada kaitannya terkait tentang bahasan terkait tentang janji. Nah, harga yang biasa dilakukan oleh bank untuk penjualan dilakukan dalam pembayaran cicil, yaitu installment. Ya, jadi kalau di perbankan normalnya atau di LKS itu dengan sistem cicil dan lebih besar daripada harga pokoknya. Nah, terdapat dua konferensi besar Bank Islam yang menyatakan kontrak murabahah itu valid, yaitu pertama adalah konferensi di Dubai 1979 dan yang kedua konferensi di Kuwait 1993, dan juga ada fatwa MUI-nya. Ini fatwa MUI-nya. Nah, teman-teman kalau ingin mengetahui betul secara jelas fatwa MUI itu sebenarnya tidak langsung pada ketentuan umum dan sebagainya, maka dimulai dibaca secara detail dari awalnya sehingga nanti biar tahu gambaran kenapa muncul fatwa ini, maka apa dalil-dalil landasannya, apa pandang-pandang ulama, ada di situ sudah dicantumkan dengan secara detail. Nanti kita akan coba buka bedah di kelas fatwa yang mendasarinya, karena kita belajar di usul fiqh juga. Nanti mungkin bisa kita sedikit bahas tentang aspek usul fiqhnya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini langsung kita pada inti dari fatwanya, yaitu ketentuan umum dari murabahah pada bank syariah. Ini ada 9. Pertama apa? Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Ya, tentunya bebas dari riba. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, artinya dia harus halal, masyru' sesuai dengan syariat. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau separuh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Nah, ini nanti prosesnya biasanya ada namanya down payment atau DP, atau kita sering dengar namanya persekot.
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya pihak nasabah memberikan bagian persekot DP. Ini bisa terjadi atau seluruh harga. Jadi pihak bank bisa membeli seluruh harganya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian itu harus sah dan bebas riba. Jadi di atas namakan pertama kali adalah punya bank karena bank yang membelinya. Makanya di sini jelas-jelas akad yang pertama harus sahih, yaitu apa? Bank benar-benar membeli untuk dirinya sendiri dulu. Yang kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi bank juga harus mendeklar berapa keuntungannya, misalkan dia juga ternyata membeli dengan hutang dan sebagainya, maka ini harus dijelaskan kepada pihak nasabah. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah, yaitu pemesan, dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan yang muncul. Jadi berapa harga pokoknya didapatkan, terus dinyatakan nanti keuntungannya berapa. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Jadi berapa? Harus amanah betul. Itu benar-benar mendeklar berapa yang didapati. Yang ketujuh, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Jadi ya waktunya jelas, membayar harga yang telah disepakati di awal dan harga dan jangka waktu yang ditentukan kapan ingin melunasinya itu harus disepakati kedua belah pihak. Yang kedelapan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Nanti ada perjanjian khususnya, misalkan terlepas dari akad ini, nanti ada perjanjian misalkan terkait tentang kalau misalkan tidak bisa melunasi, maka nanti boleh digadaikan. Itu seperti itu diperbolehkan. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Maka ini yang banyak beberapa rekan-rekan mensoroti kenapa di dalamnya ada wakalah. Karena ada wakalah. Karena seakan-akan hampir mirip nanti kejadiannya seperti bank konvensional. Artinya apa? Seakan-akan uang ke uang. Nah, ini yang menjadi beberapa kritik. Tapi kalau kita lihat fatwa di sini sebenarnya clear ya. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank. Jadi artinya akad wakalah dulu yang berlaku, bukan murabah. Jadi benar-benar si bank meminta kepada calon nasabah tersebut untuk menjadi wakilnya. Maka sebenarnya akadnya terpisah. Nah, ini yang menjadi masalah kalau misalkan tidak terpisah. Ini yang menjadi masalah. Nah, maka menjadi hilah bukan menjadi makhraj syar'i, yaitu solusi masalahnya, yaitu dengan cara apa? Bank benar-benar mengkontak pihak yang menjual barang tersebut atas dasar informasi yang diberikan oleh nasabah. Itu seperti itu. Jadi artinya memang dilakukan oleh bank tersebut. Terus kedua, yaitu ketentuan murabah pada nasabah. Nah, tadi pada bank nasabah. Nasabah mengajukan permohonan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Ya, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesankan secara sah dengan pedagang. Artinya, emang betul pihak bank harus membeli untuk dirinya. Nanti setelah itu dijual dan dia berjanji untuk menjual kepada pembeli, yaitu nasabah. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima membelinya. Maksudnya karena tadi sudah janji, ya harus menerima membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati. Karena secara hukum janji tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Jadi minta bantuan untuk dibelikan, setelah dibelikan akhirnya pihak pembeli atau nasabah ya membelinya, seperti itu. Jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan akad awal pesanan. Itu boleh. Ada namanya uang muka atau DP tadi ya, down payment. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibayar oleh uang muka tersebut. Jadi kalau ternyata tidak terjadi, maka uang muka ini tidak serta-merta langsung hangus. Tapi apa? Dihitung kos yang muncul betul dari pihak bank telah membeli barang tersebut berapa. Misalkan ada transportnya, ada dokumen-dokumennya, dan sebagainya yang benar-benar terjadi atas transaksi real. Maka uang mukanya boleh dipergunakan, nanti dikurangi.
Yang keenam, jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian. Tapi ternyata ketika dihitung-hitung, oh kerugiannya lebih daripada uang muka yang diserahkan, maka dia boleh meminta kepada nasabah. Tapi atas dasar lagi tadi, atas dasar cost benar-benar real cost, biaya-biaya yang memang muncul. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, kalau pakai urbun ya, maka bagaimana? Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harganya. Kalau memang ini menjadi urbun, menjadi down payment, menjadi uang muka, maka sisanya itu menjadi harga. Jadi berapa tadi yang dia berikan, terus sisanya tinggal sekaligus menjadi harganya. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank semisal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. Itu normal seperti poin yang kelima, yang keenam tersebut. Poin yang ketiga, yaitu jaminan dalam merubah. Bagaimana jaminan dalam merubah diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya? Itu boleh. Makanya kadang-kadang dalam transaksi di perbankan syariah, jaminannya adalah barang itu sendiri. Itu beberapa ulama menyatakan ya diperbolehkan untuk menyatakan keseriusan dari pihak nasabah untuk melakukan merubah tersebut. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Boleh juga seperti itu. Yang keempat, utang dalam merubah. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi merubah tidak ada kaitan dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya berapa. Ya, jelas seperti itu. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Ya, memang seperti normal lah seperti itu. Yang ketiga, jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Dia tidak boleh memperlambat bayaran angsuran atau minta kerugian itu diperhitungkan. Jadi karena tidak ada sangkut pautnya pada akad yang pertama, seperti itu. Kelima, penundaan bayaran dalam murabahah. Matlul ghani dzulmun. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda-nunda penyelesaian utangnya. Maka dibilang matlul ghani dzulmun. Orang-orang kaya yang dia matlun, yaitu memolor-molorkan atau menunda-nunda akan bayarannya, itu adalah kezaliman. Jika nasabah menunda-nunda bayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah, Basarnas ya, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang terakhir, keenam, bangkrut dalam murabahah. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan. Maka nanti ada kondisi kalau misalkan pihak nasabah dia default atau tidak mampu untuk menyelesaikan pembayarannya. Itu ada beberapa ketentuan tersebut. Ini adalah aplikasi yang kita bisa berikan contoh, aplikasi kontemporer akad murabahah. Nah, ini pihak nasabah ya, kayak nasabah yang pakai keranjang ini, Bapak putih ini ya, putih ya, sini. Itu satu, nasabah mengidentifikasikan barang atau misalkan di sini contohnya adalah mobil ya, mobil di sini. Ini PT Astra, Honda Motor dan sebagainya. Barang mobil yaitu yang akan dibeli, brand, warna dan sebagainya. Jadi pihak nasabah sudah mengidentifikasi apa yang ingin dia beli dari showroom tertentu. Apa mereknya, brandnya apa, warnanya bagaimana, spesifikasinya berapa dan sebagainya. Ini sudah dijelaskan. Terus yang kedua, bank membeli barang atau mobil yang telah diminta oleh nasabah tersebut. Jadi habis itu nasabah kan bilang kepada bank, bank tolong belikan barang tersebut. Maka bank membeli betul atas nama diri bank. Maka ini akadnya harus sahih. Jadi bank membeli dari pihak dealer atau pihak tokonya, jelas. Bank menjual mobil ke nasabah dari harga pokok dengan tambahan margin keuntungan. Maka setelah itu bank memberitahu kepada nasabah, saya dapat harga mobil tersebut segini ya, biaya-biayanya segini dan keuntungannya segini. Maka benar-benar terjadi. Terus nasabah membayar bank dengan ketentuan syarat pembiayaan yang telah ditentukan. Jadi nasabah ya sudah membayar. Kalau misalnya tadi ada DP di awal ini, berapa down payment-nya, terus berapa cicilan-cicilannya dan berapa kesepakatan harganya dan kesepakatan pencicilannya, maka harus dinyatakan di sini. Ini contoh kasus pada aplikasi akad kontemporer. Nah, tadi kita sebutkan kalau menjadi wakalah bagaimana? Nah, kalau ada wakalahnya seperti ini. Jadi terjadi negosiasi awal. Jadi pihak nasabah datang ke bank
menyatakan spesifikasi barang yang dia beli. Terus sudah jelas. Jadi tapi ini belum terjadi akad berapa margin dan sebagainya, belum ada akadnya. Tapi hanya sekedar ingin mintakan kepada bank untuk membelikan tertentu barang tertentu. Maka akhirnya oke, sudah ketemu. Setelah itu bank bilang, baik Pak, karena Bapak sudah tahu spesifikasinya, tolong kami minta ke Bapak untuk membelikan. Jadi wakil. Jadi pihak bapaknya ini ada menjadi wakil. Jadi akadnya terpisah. Maka Bapak silahkan, ini kami uang kita berikan, silahkan beli dulu. Tapi akadnya harus terpisah. Tapi kalau akadnya tidak terpisah atau dalam satu majelis, maka jelas ini kategorinya ini banyak dikritik oleh rekan-rekan terkait tentang kalau dalam satu majelis langsung, maka jelas dinyatakan hadza ghairu sahih. Ini dinyatakan fasid, rusak, tidak boleh. Nah, tapi kalau misalkan dengan tadi dinyatakan dalam fatwa harus beda, artinya tidak dalam satu akad, jadi pihak nasabah datang ke bank, terus bank akhirnya sudah tahu spesifikasinya, terus di posisi mana dealernya, terus akhirnya bank ini nelpon atau bagaimana dan sebagainya kepada pihak dealer, terus akhirnya minta kepada pihak calon nasabah ini untuk membelikannya. Jadi belum menjadi nasabah, calon nasabah. Jadi akhirnya membeli, habis membeli diserahkan kepada bank. Nah, setelah itu terjadilah akad murobahannya. Nah, itu maka menjadi kharaj, menjadi makhraj, menjadi jalan keluar untuk penyelesaian masalah tersebut. Tapi lagi-lagi banyak yang mengkritisi hal tersebut, tapi hendaknya Al-Fakir merekomendasikan pihak bank langsung tanpa mewakilkan kepada nasabah untuk membeli. Jadi normal saja bank datang atau menelpon atau berkomunikasi dengan dealer yang dia tunjuk oleh si nasabah ini, harga berapa dan sebagainya, normal saja. Seperti itu. Saya kira cukup. Nanti kita akan banyak diskusikan di kelas rekan-rekan untuk saling berdiskusi. Kita tutup dengan tasbih kifar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.